Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga sehat semua ya. Ya, kita lanjutkan pada mata kuliah analisa desain pertemuan ketiga ya. Pada tahap ini kita akan mempelajari cara membuat diagram DFD atau diagram DAD. DFD itu adalah kepanjangan dari data flow diagram. Kalau DAD dari diagram arus data. DFD atau DAD sama aja. Penggunaan diagram DFD itu ada untuk arus informasi asal tujuan dan data. Biasanya untuk memperlihatkan itu ya arus data dan datanya disimpan di mana ya. Nah, biasanya untuk pembuatan DFD itu bisa menggunakan software ya. Untuk menggambarnya itu biasanya menggunakan software EasyCase, Power Design 6 atau juga menggunakan UML ya. Software UML. Fungsi DFD. Alat pembuatan model ya untuk menggambarkan sistem yang pertama. Nah, DFD ini merupakan aplikasi pembuatan model yang paling banyak digunakan ya. Hampir semua tempat. Terus yang ketiga, DFD merupakan rancangan program yang mengarah ke alur data dan metode penguraian yang dapat melihat sistem ya yang diterima oleh profesional atau si pembuat sistem. Nah, kita lanjutkan. Simbol-simbol dari diagram DFD adalah simbol yang bentuknya seperti kotak atau persegi panjang ini. Namanya adalah terminator atau entitas ya, atau entity. Fungsinya memperlihatkan kesatuan luar ya, entity yang memberikan input ke sistem atau menerima output dari sistem. Bisa berbuat macam-macam ya, organisasi, orang atau sistem lain. Nah, ini disebut dengan entity. Terus yang kedua adalah proses, bentuknya seperti lingkaran ya. Fungsinya untuk mengolah data input dan menjadikan output. Nah, fungsinya seperti itu. Terus yang ketiga adalah yang seperti panah ini adalah data flow atau arus data. Fungsinya untuk mengalirkan data ya pada sistem antar proses atau antar proses. Terus simbol berikutnya adalah data cell atau penyimpanan data. Fungsinya untuk penyimpanan data pada database. Ya, bentuknya biasanya berupa tabel. Nah, urutan diagram DFD biasanya kita pertama membuat diagram konteks, kedua membuat diagram nol, ketiga membuat diagram level 1 dan seterusnya ya. Seperti itu. Nah, ini contoh gambar diagram DFD perpustakaan ya. Ya, jadi sistem informasi perpustakaan ada entity anggota dan ada entity kepala perpus. Nah, itu data yang mengalir yaitu pertama ada pendaftaran anggota masuk ke sistem, terus ada data keluar yaitu argo anggota, juga ada data keluar ke kepala perpus yaitu laporan peminjaman. Nah, kita coba sekarang latihan membuat diagram DFD. Dimulai dari deskripsi dulu ya, Ya, jadi ini ada pihak BAAK UHB, rancang sistem informasi untuk pelayanan skripsi bagi mahasiswanya dengan bantuan nilai yang ada. BAAK mengumumkan daftar mahasiswa yang sudah berhak menyusun skripsi. Yang kedua, mahasiswa tersebut kemudian membuat proposal skripsi diserahkan ke BAAK. Setiap proposal yang masuk dikirimkan ke tim prodi dan akan dibalas dengan surat persetujuan. Yang nomor 3, setelah itu BAAK menentukan dosen pembimbing dan menyerahkan proposal tersebut kepada dosen yang bersangkutan seiring dengan jalannya bimbingan. Nah, ini dari cerita ini kita sudah bisa menentukan ya entitasnya ada berapa buah. Pertama BAAK, kedua mahasiswa, ketiga prodi, keempat adalah dosen ya. Ya, ini entitasnya sudah kelihatan ya, ada 4 buah. Kemudian deskripsi yang nomor 4, pada akhir penyusunan skripsi dosen pembimbing membuat pernyataan kepada BAAK bahwa mahasiswa telah siap sidang dan mahasiswa tersebut selanjutnya menyerahkan draft skripsi ke BAAK.
oleh BAK, draft skripsi diteruskan kepada tim prodi. Setelah selesai ujian, prodi mengirimkan nilai hasil sidang kepada BAK untuk diumumkan kepada mahasiswa. Ini adalah proses yang nomor 4. Ya, kita mulai membuat diagram konteksnya. Nah, jadi kelihatan ya, tadi ada beberapa entitas, ada 4 ya. Yang jadi entitas itu ada 4, ada dosen, mahasiswa, prodi, dan BAK. Nah, kita mulai menggambar entitasnya ya, dimulai dengan menggambar diagram konteks. Nah, seperti ini ya. Jadi entitasnya ada 4, BAK, prodi, mahasiswa, dan dosen pembimbing. Kita mulai dari melihat proses yang nomor 1 ya, yaitu daftar mahasiswa dikirim BAK ke sistem. Terus data nama mahasiswa yang berhak mengikuti skripsi dilihat oleh mahasiswa. Ini sesuai dengan yang proses nomor 1 ya. Terus berikutnya yang sesuai dengan proses nomor 2, proposal, mahasiswa menyerahkan proposal ya. Kemudian proposal dilihat oleh BAK. Setelah proposal diperiksa oleh BAK menyalahkan berkas proposal ya. Kalau berkas proposal berarti proposalnya banyak ya, tidak hanya satu mahasiswa. Terus berkas proposal diterima oleh prodi. Kemudian prodi membuat surat persetujuan yang masuk ke dalam sistem. Terus surat persetujuan dilihat oleh mahasiswa. Ini sesuai dengan proses yang nomor 2 di atas ya. Kemudian ini sesuai dengan proses yang nomor 3. Pertama, BAK menyerahkan daftar dosen pembimbingnya siapa saja. Kemudian juga menyerahkan proposal. Daftar dosen pembimbing dilihat oleh dosen pembimbingnya ya. Terus proses proposalnya juga diserahkan ke dosen pembimbing untuk diperiksa. Kemudian laporan kemajuan dibuat oleh dosen pembimbing dan diserahkan kepada sistem. Terus laporan kemajuan kemudian lari ke prodi ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sesuai dengan proses yang nomor 3. Nah, ini sesuai dengan proses yang nomor 4. Data dosen pembimbing diserahkan ke sistem. Oh, ini tadi udah ya, maaf. Yang nomor 4 ini yang panahnya warna kuning ya. Jadi draft skripsi ya. Draft skripsi diserahkan ke BAK, terus berkas draft skripsi juga diserahkan ke prodi. Terus dosen pembimbing menyatakan pernyataan siap sidang. Ini sesuai dengan nomor 4 ya. Maaf, ini kurang lengkap karena mungkin tempat di PowerPoint-nya kurang lebar ya. Nah, lengkapnya seperti ini gambarnya. Nah, seperti ini gambarnya ya. Nah, jadi diagram konteks itu harus membuat deskripsinya dulu ya secara rinci. Pertama Anda tentukan dulu judulnya, habis itu Anda bikin cerita deskripsinya. Setelah cerita deskripsinya lengkap, habis itu Anda baru bikin diagram konteksnya ya. Nah, seperti itu. Ya, mungkin untuk saat ini hanya pada tahap diagram konteks dahulu ya untuk diagram DFD-nya. Nah, coba Anda itu ya, untuk latihan Anda bikin diagram konteks ya. Diawali dengan membuat deskripsi dulu, ya minimal 3 entity aja. Judul tidak boleh sama dengan temannya ya, nanti diskusi coba dengan teman sekelasnya. Contoh-contoh judul bisa macam-macam ya, misalkan sistem informasi perpus, sistem informasi Indomaret, sistem informasi apotek, sistem informasi bank, sistem informasi koperasi, dan lain-lain. Nah, kumpulkan judul dulu ke saya ya lewat WA. Setelah itu baru mengerjakan ya. Nah, maksudnya agar judulnya tidak ada yang sama. Nah, nanti dikumpulkan lewat email paling lambat 26 Maret 2021 ya, hari Jumat. Jika ada yang kurang jelas boleh langsung ditanyakan kepada saya. Ya, mungkin cukup sekian ya. Nah, ini mungkin mengerjakannya ini butuh 2 hari ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas tanya langsung ke saya, nggak apa-apa. Mungkin untuk materi kuliah hari ini cukup sekian. Terima kasih banyak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.